Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Pada video ini, saya akan membahas tentang teks prosedur. Umumnya teman-teman pasti tahu bukan apa itu teks prosedur? Seperti yang teman-teman ketahui, teks prosedur adalah teks yang berisikan rangkaian atau cara membuat sesuatu. Nah, pada video ini kita akan membahas 2 poin yang belum teman-teman ketahui dari teks prosedur. Apa saja sih? Yang pertama, bagaimana struktur teks prosedur. Dan yang kedua, apa saja unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Tapi sebelum masuk ke materi, pastikan teman-teman menyimak video ini dengan baik ya. Karena di akhir video akan ada soal yang harus teman-teman jawab. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Bagaimana struktur teks prosedur? Struktur teks prosedur terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian tujuan. Bagian tujuan ini berisi tentang tujuan dibuatnya teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan diperoleh, biasanya berupa judul. Contohnya, cara mengurus surat izin mengemudi. Yang kedua, bagian material. Bagian material berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. Akan tetapi tak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Biasanya bagian material hanya ada di dalam resep masakan atau cara membuat sesuatu. Dan yang ketiga, bagian langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan demi memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara runtut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat atau tertukar. Pembahasan yang selanjutnya adalah unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Seperti halnya teks-teks lain, teks prosedur juga memiliki unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan teks prosedur ialah penggunaan penomoran, kata yang menunjukkan perintah, dan kata yang menjelaskan kondisi. Unsur kebahasaan teks prosedur terdiri dari partisipan manusia, verbal material, dan verba tingkah laku, serta konjungsi temporal. Jika teman-teman hendak membuat teks prosedur, tak ada salahnya untuk mempelajari terlebih dahulu mengenai unsur kebahasaan, agar dalam proses membuat teks prosedur, teman-teman akan merasa lebih mengerti. Berikut adalah unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Ciri-ciri kalimat imperatif adalah berisikan perintah, imbauan, atau larangan, serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Yang kedua, teks prosedur banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi, seperti tanya jawab, kontak mata, wawancara, verbal, nonverbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Selanjutnya, teks prosedur banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi penambahan adalah sebuah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Contohnya, selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Yang keempat, teks prosedur banyak menggunakan pernyataan persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Tidak hanya berisi ajakan, kalimat persuasif juga berisi tentang suatu permintaan atau imbauan.
Contohnya seperti penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Selanjutnya, akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, baik secara verbal maupun nonverbal. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai materi yang kita bahas pada video ini. Selanjutnya, contoh dari teks prosedur. Cara membuat seblak khas Bandung. Bahan-bahan: 100 gram kerupuk kanji oranye, 1 genggam makaroni, 2 butir telur, 1 ikat sawi hijau dipotong sesuai selera, 1 buah daun bawang diiris tipis panjang, 6 butir bakso, 2 sosis potong sesuai selera, 1 sendok makan kecap manis, garam secukupnya, gula pasir secukupnya, lada bubuk secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, minyak goreng secukupnya untuk menumis, dan air secukupnya. Bahan bumbu halus: 5 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 ruas kencur, 5 cabai merah keriting, dan 5 cabai rawit merah. Cara memasak seblak khas Bandung. Yang pertama, rendam kerupuk dan makaroni dengan air panas atau rebus selama kurang lebih 10 menit. Angkat lalu tiriskan. Yang kedua, panaskan minyak secukupnya untuk menumis. Tumis bumbu halus sampai harum, lalu sisihkan di pinggir wajan. Yang ketiga, kocok telur terlebih dahulu di wadah lain, baru tuang ke dalam wajan dan masak orak-arik. Aduk dengan bumbu halus hingga merata. Yang keempat, tuang air secukupnya dan aduk sampai bumbu rata. Yang kelima, masukkan bakso, sosis, dan sayur sawi hijau, lalu aduk merata. Yang keenam, baru masukkan kerupuk dan makaroni yang sudah direbus atau direndam dengan air panas tadi. Yang ketujuh, bumbui dengan garam, lada bubuk, gula pasir, kaldu bubuk, dan kecap manis. Koreksi rata sampai pas. Yang kedelapan, masukkan potongan daun bawang dan masak seblak sampai air mendidih dan sayuran layu. Dan yang terakhir, jika sudah matang, seblak khas Bandung siap disajikan. Oke teman-teman, itulah tadi contoh dari teks prosedur. Selanjutnya teman-teman bisa menjawab soal berikut ini.